Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazain ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para mustami' dan jemaah salawatul hikmah dimana berada, juga para mu'ajiz, semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan oleh Allah berbagai kebaikan, entah itu dalam kebaikan ibadah, malah ibadah. Allah senantiasa melimpahkan kekuatan iman maupun Islam serta elemen-elemen yang memungkinkan kita untuk dalam baik. Saat ini akan membahas tentang ijazah terkait dengan nafkah gaib. Jadi sebetulnya hal ini bisa juga untuk stimulasi atau merangsang bagi Anda yang memang bergerak di bidang perdagangan emas atau pemburuan emas, semisal pertambangan atau mungkin pengepul emas atau sejenisnya. Mungkin Anda memiliki toko emas, sehingga insya Allah dengan memiliki tirakat ini memungkinkan untuk berbagai jenis emas itu akan tunduk atau akan mendekati namanya, memiliki kecenderungan kepada Anda karena Anda sudah memiliki kumparan aura daripada penarik emas itu sendiri. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada afdal aish,
siapa yang menghendaki mata pencaharian ziyadat wa nafaqah, tambah nafkah ghaib min ghaibillah, dari apa namanya, dari Allah Ta'ala dengan perantara gaib. Fa'alahu lillahi ta'ala, maka kerjakanlah ini dengan karena Allah, karena pekerjaan ini jika tidak dikarenakan karena Allah akan rusak pekerjaannya, berfungsi walaupun mungkin ada manfaatnya di aspek lain ya. Untuk yang hal ini itu akan merusaknya, pastikan niat Anda itu lillah. Ini cocok bagi Anda yang memang tidak kemana-mana tapi Anda menginginkan nafkah. Nah, itu Anda seorang pengajar atau mungkin Anda seorang pemerhati atau mungkin peneliti atau mungkin Anda seorang ilmuwan dan lain sebagainya yang memang membutuhkan nafkah itu tersendiri tanpa harus Anda keluar dari pekerjaan Anda atau dari rutinitas Anda. Baik, kita lanjut. Baiklah fayashad alaihil qulub, maka takutlah kalian terhadap ini atau Anda terhadap ini jika tidak dilakukan dengan lillah karena Allah akan merusaknya. Dipastikan dulu niat yang awalnya adalah niat Allah, karena semata-mata apa yang kita kerjakan ini adalah bagian daripada ikhtiar dan menopang pekerjaan kita terkait dengan penelitian atau pengajaran kita membutuhkan nafkah. Memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan pertolongan atas kebutuhan nafkah kita. Kemudian selanjutnya fayasumu sab'ah, puasalah dari yang tidak dimulai daripada puasa itu min yaumil ahad, dari mulai hari Ahad, hari Minggu ya, ila yaumil khamis, sampai kepada hari Kamis, berarti dari Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi 5 hari. 5 hari, sementara yadkhulul khalwat fi bait, jadi dari mulai hari Minggu itu Anda masuk ke khalwat, ruangan untuk menyepi atau ruangan khalwat, fi bait, di rumah atau mungkin bangunan, fi baitil khalin, jadi bangunan yang kosong atau yang sepi. Mungkin bisa di gua atau mungkin bisa di rumah tapi tidak berpenghuni, atau mungkin bisa di rumah tapi Anda di kamar tapi jangan ada aktivitas yang signifikan di dalamnya. Kemudian ya'malu alaihi khattan, dikerjakanlah sebelum Anda memulai pekerjaan atau setelah Anda memasuki khalwat, bangunan khalwat atau tempat khalwat atau kamar khalwat. Itu Anda menulis tulisan wayaktub, dan tulislah kharijul khat, yaitu tulisan daripada kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf. Jadi ya, setelah Anda memasuki ruangan khalwat itu tulislah kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf ini. Kemudian wayaktub dakhalal khat, kemudian tulis juga ketika memasuki tulisan itu salam qalami rabbi rahim, ada jadwal min dakhil dzalik, thumma yaktub aydan dakhil min dakhil salam qalami rabbi rahim wa qul huwa rahmanu amana bihi wa alaihi tawakkalna wa hadha sifatul jadwal. Jadi kurang lebih seperti ini, Anda harus menulisnya seperti ini. Ini yang harus ditulis dulu sebelum Anda melakukan ritual atau riyadhah.
masuklah Anda di hari malam minggu berarti ya, karena ini nanti ya saumnya di hari minggu. Setelah di malam minggu Anda menulis ini seperti itu teknisnya seperti ini. Anda menulis ini lalu kemudian mulai malam itulah Anda berzikir, lalu kemudian niat saum atau niat puasa. Niat puasanya bisa umum, bisa itu semagodi istijabati doa lillahi ta'ala, bisa seperti itu. Saya berniat puasa untuk agar permohonan saya dikabulkan, seperti itu, yang umum seperti itu ya. Lalu kemudian setelah menulis ini Anda mataqa'an fi wasatiha, kemudian Anda duduk di tengah-tengah kamar tersebut, wa tabakhiru bil amud wal luban wal jawa, dan Anda membakar bukhur, wangi-wangian semacam dupa, mungkin mustaki, atau mungkin pendal, atau yang banyak beredar di kita tentang bakar itu biasa, sandal maharaja, terus apa lagi, banyak lah itu. Bisa peroleh itu di toko-toko Al-Hikmah. Tanyakan untuk alat bakar mewangikan ruangan di mana Anda melakukan riyadhah atau khalwat. Pastikan alat bakar ini cukup ya untuk 1 minggu, karena ini harus terus menerus wangian ini putus, harus wangi, karena wangian ini juga disukai oleh malaikat dan dam yang terkait malaikat alawiyah, golongan alawiyah ini akan jika terputus khawatir itu ada wangi-wangian itu terputus ya, karena wangi-wangian inilah bisa mungkin Anda menyiapkan bakaran semacam dupa karena dia akan continue wanginya, selain membakar macam dupa stick tuh kayak lidi begitulah. Lalu kemudian di sini dikatakan watakunu qad qasasta qabla dzalika arba'ina waraqah. Kemudian siapkanlah cetak atau siapkan sebelum itu semua dilakukan, sebelum pembakaran, setelah Anda menulis tentunya kan, tadi setelah menulis tentu dan siapkan 4 lembar ala sifatillati turiduha, daripada sifat yang Anda kehendaki, dahaban au fiddatan, daripada emas atau perak, pada ja'aluha, dan kemudian cetakan itu atau mungkin kertas yang Anda siapkan dari 44 lembar itu disimpan di bawah sejadah. Tsumma tuqra'u al-ayah syarifah, kemudian bacalah ayat yang agung ini. Yang dimaksud ayat yang agung ini adalah salamun qawlan mir rabbir rahim arba'alafin, sebanyak 4.000 kali. Kemudian Anda bacalah daripada ayat yang mulia itu sebanyak 4.000 kali. Mukibakulus salah, yaitu setiap sholat. Jadi setiap pada sholat ya. Fa'innahu, maka hal itu dilakukan yang qalibu imma dahaban aw fiddatan ala qadari ma turid. Jadi setiap selesai sholat itu Anda membaca wirid yang tadi, hariku tilkal amaid,
dan Anda senantiasa membakar wangi-wangian ya. Fi shalah wa fi uqibas shalah iqdas shalah muddatar khadamah. Pada setiap sholat Tuqra'u al-ayat syarifah, kemudian Anda membaca ayat dabir kulli sholati al-famarah, dan ketika Anda selesai setiap sholat Anda membaca ayat yang tersebut di atas itu yang mulia sebanyak 1000 kali. Wa fi lailah, dan di malamnya ada malam yang tujuh itu dari minggu ya. Qur'an arba'alaf, jadi membaca 4000 setiap malam, itu membaca 4000. Dan setiap sholat Anda membaca 1000, seperti itu. Artinya setiap malam Anda membaca 4000 Salamun qolami Rabbi Rahim, dan setiap sholat Anda membaca 1000 Salamun qolami Rabbi Rahim. Dan kondisinya pembakaran aud atau pembakaran daripada wangian atau bukhur itu terus menerus gitu. Wal bukhur la yang qati'u muddah ar-riyadhah, jadi bukhur atau wewangian itu jangan terputus selama masa-masa riyadhah atau masa-masa khalwah, masa-masa Anda tirakat. Kurang lebih seperti itu. Maka insya Allah Anda akan diberikan oleh Allah nafkah daripada beberapa hal yang terkait dengan nafkah Anda, entah itu fiddah atau dahab, perak ataupun emas. Kemudian wa idza aradtu khadamatiha fatabihu taharatan tamatan, jika Anda berniat atau bermaksud agar khadam tersebut itu melayani Anda, maka Anda harus sucikan dengan kesucian yang sempurna. Bagaimana untuk menyucikannya yang sempurna itu? Wabda'u bi shaumin yaumil ahad, jadi dimulai dengan saum daripada hari Ahad, hari Minggu, Sabti sampai hari Sabtu, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, 7 hari. Wajihadu fi qiraatil ayatil mawqurah, kemudian Anda bersungguh-sungguh dalam membacanya, artinya Anda benar-benar khusyuk dalam membacanya. Matuqra'u qaulihi ta'ala, kemudian bacalah firman Allah Ta'ala ini, salamun qawlan min Rabbir Rahim, ba'da kulli shalah amana mi'ah wa thamaniyah asyara, 818 kali setiap sholat fardu. Dikatakan bakul sholat, ya lebih baik mungkin sholat-sholat sunnah lain pun dibaca ya, karena di sini ada wajihadu fi qiraati ayatil mawqurah. Kemudian wayakunu kawatika zabib wal qabz wasyair, jadi tubuh Anda hanya diberikan kekuatan oleh kismis dan roti gandum, jadi tidak boleh makan apa-apa dalam ritual atau dalam riyadhah tersebut itu. Artinya berbuka puasa Anda hanya pakai kismis, bisa juga pakai kurma, atau bisa juga pakai roti dengan kurma atau roti dengan kismis gitu. Fa'innaka syahidu ma la 'ain ra'at, maka sesungguhnya Anda akan menyaksikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, ala qalb bashar, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran manusia. Terjadi sesuatu yang memang keajaiban yang terjadi kepada diri Anda terkait dengan nafkah
daripada emas dan perak yang Anda memang hendaki, ya. Itu illa rajul tasdi lidzalik salaka tilkal masali qaro hikam al arwah fi alayain fil hayatid dunya fil akhirah arif qadara qadara ma wasala ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi hal inilah nanti Anda akan memperoleh pencapaian. Selama pencapaian Anda itu, Anda akan berikan derajat pada dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat secara anugerah. Demikian. Jadi artinya ini juga kaifiat ataupun baiklah ini bisa Anda gunakan ketika memang Anda berkecimpung atau ada di bidang peremasan, pertukangan, atau mungkin Anda berniaga dalam komoditas emas, mungkin Anda ada dalam mining pertambangan emas, bergerak di bidang pertambangan. Insya Allah hal-hal yang terkait dengan emas itu Anda akan diberikan kecenderungan untuk condong kepada Anda. Kalau memang Anda ada di aktivitas yang lain. Kalau Anda ada aktivitas seperti mengajar ataupun Anda penelitian atau ilmuwan, Anda tidak sempat untuk melakukan biar nafkah kasab, ya. Anda tidak memiliki kasab apapun, maka ini menjadi ikhtiar Anda, insya Allah. Mohon kepada Allah agar diberikan nafkah dari gaib untuk memenuhi nafkah Anda dan untuk menopang kepada Anda kepada Allah. Demikian. Ada salah satu doa yang memang doa ini sering dipanjatkan oleh Maryam. Ini tertulis dalam surah Al-Maidah, kurang lebih seperti Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ayat ini sebaiknya dibaca sebanyak mungkin artinya bisa 3 kali, 7 kali, 11 kali, 21 kali, 41 kali, atau 100 kali. Yang penting judulnya continue atau wirid atau rutin. Jadi harus rutin. Walaupun cukup. Walaupun bilangan itu 3 kali yang Anda baca, mulai cukup 3 kali, tapi rutin, Anda membaca rutin itu lebih baik daripada Anda membaca banyak tapi tidak rutin. Seperti itu. Jadi silakan Anda pikirkan ayat ini sebelum memulai yang tadi, karena ini adalah bagian daripada ketika Siti Maryam mendapatkan rezeki dari Allah dan beliau ada kondisi dalam keadaan terkurung di suatu gua, dan Allah memberikan beberapa rezeki kepada beliau untuk memenuhi nafkahnya yang Allah bersawab. Dan ini sengaja saya tulis, silahkan, ini sengaja saya beri Latinnya di sini. Jadi nanti silahkan Anda ambil file ini di link deskripsi video yang nanti saya cantumkan, ya. Itu tinggal diambil saja, di download saja. Demikian
Insya Allah kita akan berjumpa lagi dan menyambung kembali pada tema yang lain. Semoga bermanfaat dan semoga senantiasa diberikan oleh Allah anugerah ketaatan, berkahan dan sebagainya yang bersifat kebaikan dan kepada kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.